Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, alhamdulillah dapat hadir kembali bertemu melanjutkan pengajian di malam yang berbahagia ini. Dan mohon maaf, malam Selasa yang lalu saya berhalangan hadir, kebetulan bertepatan dengan 7 hari meninggalnya nenek dari istri saya ataupun ibu dari mertua saya. Dan sebenarnya bagi saya kurang tertarik untuk menghadiri kenduri-kenduri atut, tidak terlalu berkepentingan. Namun karena kondisinya itu adalah nenek dari istri saya alias ibu dari mertua saya khawatir kalau saya tidak hadir nanti kontraknya diputuskan. Jadi sambil memperpanjang kontrak, maka terpaksalah pengajian kita di malam Selasa yang lalu menjadi berhalangan. Dan alhamdulillah malam ini sudah dapat hadir kembali. Kita sudah sampai pada sebuah tanda kiamat, yaitu idza wusidal usnidal amru ila ghairi ahli, ketika sebuah aktivitas, kegiatan dan pekerjaan diserahkan kepada orang yang tidak patut, tidak mempunyai kemampuan, maka semuanya akan menjadi kacau. Dan untuk contohnya itu tidak perlu terlalu banyak kita sampaikan karena nanti bermasalah dan dijerat dengan UU MD3. Maka cukup kita baca saja di berita, di media, dan kita sudah tahu muatan-muatannya, betapa ketika semua pekerjaan dikelola oleh bukan orang yang pakar di bidangnya akan rusak. Kasihan para petani, ketika musim panen raya tiba-tiba padi sudah diimpor, harganya rusak lagi. Maka saya kagum ketika berkunjung ke negeri Kedah, bukan Kedah yang di Penayung, ini Kedah yang aslinya ada di Malaysia, kerajaan Kedah. Diundang untuk menyampaikan ceramah pada acara ulang tahun Ma'had At-Taufiqiyah Al-Halimiyah, itu di Guar Cempedak. Saya datang sana dengan guru kita, Bapak Dr. Agani Isa. Beliau datang mewakili institusi Universitas Islam Negeri, dan saya datang mewakili dari lembaga dayah di Aceh. Sampai di sana saya kagum melihat bahwa negeri Kedah tersebut adalah dataran luas, hanya ada satu bukit dari satu kerajaan. Bukit ini dinamakan dengan Bukit Jerai. Di bawahnya itu terdapat Kampung Yan, tempat guru-guru kita para ulama dulunya menuntut ilmu dari Aceh ke sana. Maka ada Tengku Cik Umar Dian, ada Abu Krungkali juga disebut dengan Tengku Cik Dian. Sehingga Abu Krungkali setelah menuntut ilmu di negeri Yan di Kedah, pulang ke Aceh, tinggal dekat jembatan Penayung dan mengabadikan tempat beliau menuntut ilmu di Kedah, sampai kampung di Penayung itu dinamakan dengan Kedah. Ada Kedah muka dan Kedah belakang. Dulunya rumah almarhum Abu Krungkali itu dekat dengan, kalau kita lihat sekarang di samping penjara, itu ada toko perabot Murah Raya. Dulunya di sekitar itu adalah tempat rumahnya almarhum Abu Krungkali. Jadi untuk mengabadikan ikatan emosional beliau karena menuntut ilmu di sana, maka nama kampung itu diberikan nama Kedah. Kampung Kedah. Jadi ternyata di Aceh lebih hebat lagi. Di Malaysia Kedah sebuah kerajaan, begitu sampai ke Aceh berubah menjadi kampung saja.
Andai kata kampung-kampung di Aceh dipindahkan ke Malaysia, insya Allah jadi kerajaan pula. Maka siapa tahu jangan-jangan Prada ini juga ada kerajaan di Malaysia. Begitu sampai ke Aceh jadi kampung Prada. Maka di negeri tersebut saya diberitahukan oleh penjemput bahwa pertanian di negeri Kedah itu adalah tanggung jawab negara dan kepentingan negara. Apabila terjadi musibah bencana alam, banjir dan longsor, maka negara yang akan rugi kalau tidak segera ditangani. Sedangkan pemilik lahan hanya perlu buka rekening di bank, negara yang kelola sawahnya, disediakan alat-alat pertanian yang modern, kemudian dicarikan tenaga kerja warga negara asing untuk membajak dan mengelola sawah sekian hektar oleh sekian orang. Maka jarang sekali terlihat ada warga masyarakat di sawah. Mereka tetap beraktivitas tapi tidak ke sawah. Sawahnya tetap jalan. Setelah selesai musim panen, pemerintah yang memasarkan produk padinya ini ke tempat-tempat yang perlu diperjualbelikan. Hasilnya dibagi dengan rakyat. Pemerintah ambil sebagian dan rakyat pemilik sawah dapat sebagian. Makanya yang datang-datang berkunjung warga Malaysia kemari itu bukan warga yang kaya-kaya sekali. Mereka tidak lebih kaya dari kita, tetapi mempunyai banyak waktu kosong dibandingkan kita. Mereka tidak terlalu sibuk di sawah, sedangkan kita setahun 3 kali turun ke sawah. Menalih ke Mekah, ke Megaolam. Menalih ke Mekah, Megaolam. Dan ke depan pemerintah berencana untuk bertani 3 kali, 4 kali dalam setahun. Jadi kalau sudah sampai 4 kali dalam setahun pertaniannya, maka para petani tidak perlu lagi bangun rumah karena tidak sempat pulang ke rumah. Menalih ke Mekah kata ulang lah, maka ke rumah dia. Jadi yang terjadi di negeri kita adalah masyarakat yang tidak sempat menikmati kehidupannya. Sedangkan di Malaysia semua diatur oleh negara sampai masyarakatnya punya banyak waktu luang untuk berjalan-jalan. Maka banyak warga Malaysia yang datang ke Aceh. Sebenarnya juga tidak kurang warga Aceh yang datang ke Malaysia, cuma berbeda tujuan. Orang Malaysia yang sehat-sehat datang ke Aceh, orang Aceh yang sakit-sakit berkunjung ke Malaysia. Maka kalau sudah sampai ke Malaysia, yang sakit insya Allah sehat. Orang Malaysia yang sampai ke Aceh insya Allah sakit. Kenapa? Karena negeri kita memang negeri yang tidak sehat. Memang kalau negeri orang. Ini idza wusidal amru ila ghairi ahli. Di sana pemerintah yang berkepentingan dengan hasil pertanian masyarakat. Di negeri kita, pemerintah tidak punya kepentingan sama sekali. Tidak ada kepentingan, tidak ada masalah, asal tidak mengganggu. Ternyata sudah tidak berkepentingan mengganggu lagi. Mengimpor garam, ternyata garam yang diimpor kalah kualitasnya dibandingkan garam masyarakat. Mengimpor beras justru ketika masyarakat sedang panen raya. Nauzubillah. Maka inilah idza wusidal amru ila ghairi ahli. Ketika pekerjaan diserahkan bukan kepada orang yang pakar di bidangnya ataupun yang ahli di bidangnya. Maka kajian kita pada malam ini yaitu tanda kiamat yang lain, fasadul muslimina, rusaknya umat Islam. Islam rahmatan lil alamin, tetapi sudah sampai di akhir zaman dia akan menjadi rusak. Fasadul muslimin. Innama yatahaqqaqu lil ummati ar-ruqyu was-su'dadu bimiqdari ma yakunu fiha min afradi salihina yatamatsaluna fi anfusihim al-qayyim al-fadilata. Hanya saja akan terwujud bagi sebuah umat ketinggian derajat dengan kadar keberadaan orang-orang yang soleh yang mempraktekkan kesalehan itu pada diri mereka dengan nilai-nilai yang utama. Sebuah komunitas masyarakat akan naik derajatnya, martabatnya, perhatian dunia ke arahnya ketika di dalam lingkungan masyarakat itu banyak terdapat orang-orang yang soleh yang mempraktekkan nilai-nilai kesolehan dalam kehidupan. Kita sekarang banyak orang yang soleh tetapi tidak pernah mempraktekkan kesolehannya. Bahkan sekarang kesolehan itu menjadi barang jualan, diperdagangkan kesolehan itu. Kesolehan untuk mendapatkan pamor, kesolehan untuk kemudian mendapatkan kepercayaan, kesolehan untuk mendapatkan jabatan dan seterusnya. Padahal seharusnya kesolehan itu dengan tidak ada imbalan, bukan karena tujuan supaya ketika pemilihan calon legislatif nanti saya terpilih karena saya seorang yang soleh. Jangan supaya ketika nanti ada calon pemilihan kepala daerah saya dipilih karena saya orang yang soleh. Maka sekarang nilai-nilai kesolehan itu menjadi objek jual beli.
Orang terlihat taat ketika menjelang pemilu kada. Nyan calon upati semayang jemaah hana pripri, calon gubernur semayang jemaah hana pripri, belajar metode Iqra agar tes baca Quran lewat. Jadi itu hanya dipraktekkan ketika mereka punya kepentingan. Dengan dayah pun, dengan pesantren, bahkan ada calon-calon kepala daerah yang dulunya memusuhi pesantren, tiba-tiba sekarang sudah akrab dengan pesantren, sudah menganggarkan untuk pesantren sekian triliun, bukan? Ya, kemudian sudah pakai identitas dan atribut pesantren. Begitu terpilih, pesantren menjadi musuh bebuyutannya. Sekarang nilai-nilai kesalehan itu menjadi objek jual beli. Maka hanya hati nurani kita yang melihat siapa yang benar solehnya dan siapa yang pura-pura solehnya. Yang kita sesalkan bukan karena itu menjadi objek jual beli, tetapi justru orang-orang soleh yang kita harapkan keteladanannya tidak mencontohkan sikap-sikap yang utama itu dalam kesehariannya. Malam Ahad yang lalu saya dapat undangan ceramah di Calang oleh saudara-saudara kita dari IPSJ, Ikatan Pidi Sepakat Jaya, di Calang, diadakan di depan lapangan Kodim 10114 Aceh Jaya. Pak Dandimnya hadir, dan luar biasa Dandimnya ini, termasuk Kapolresnya. Kapolresnya warga kita dulunya di sini, Pak Eko. Beliau memang di masjid kita pun rutin berjamaah, hujan pun beliau tetap datang kemari. Dandimnya pun Bapak Heru Saleh, itu seorang yang sesuai dengan nama, Heru Saleh. Ya, sangat soleh. Salat berjamaah 5 waktu. Sampai personil beliau itu prajurit-prajurit di Kodim 0114 itu beliau perintahkan untuk salat berjamaah di masjid-masjid terdekat. Mencari beliau tidak sulit. Tunggu saja waktu salat berjamaah, beliau hadir di Masjid Agung di Calang. Malam kemarin saya datang salat maghrib, kemudian diajak untuk makan di warung, ya, sudah disediakan kenduri. Ternyata sampai di warung bersamaan dengan tamu, ada rombongan Kasdam Iskandar Muda, Bapak Daniel Khardin ikut makan di sana. Saya hadir. Beliau sedang menjamu pimpinannya ini. Sampai azan Isya berkumandang, kami masih sedang makan. Enggak mungkin makan dihentikan untuk salat Isya saja. Itu sok-sok saleh namanya. Itu bukan saleh, tapi sok-sok saleh. Maka makannya tetap dilanjutkan sampai selesai. Kami menuju masjid. Karena jemaah sudah bubar, kami buat jemaah tersendiri. Saya jadi imam dengan beberapa orang kawan yang mendampingi, jadi makmum. Begitu selesai salat, saya mengucapkan salam ke arah kanan, terlihatlah Bapak Dandim ini dengan para asistennya ikut berjamaah dan menjadi masbuk di belakang saya. Mungkin bagi pejabat-pejabat yang lain adalah hatta cikalu semayang jemaah masjid, biarlah kita pulang ke rumah saja. Ternyata bagi beliau, sekalipun salat jamaah itu sudah usai, sudah bubar, beliau tetap mengusahakan salat itu di masjid dan berjamaah, walaupun imamnya sudah pulang. Itu yang terjadi, keteladanan dari para pemimpin, mempraktekkan kesalehan. Nah sekarang, ketika saya hadir ke sana, saya lapor ke beliau, Pak, ini mohon izin lapangannya kami pakai sebentar. Enggak apa-apa Ustaz. Dan ternyata beliau ikut hadir mengikuti kegiatan itu sejak dari awal sampai akhir. Karena acara kami bersamaan di dekatnya ada kegiatan pasar malam, ternyata pasar malam itu lebih menarik daripada kegiatan ceramah. Ya, maka melihat sampai jam 9 sudah lewat 15 menit belum banyak orang yang hadir, langsung beliau instruksikan orang-orang yang tinggal di asrama di komplek Kodim itu untuk hadir, yang prajurit-prajuritnya. Dan beliau katakan, yang tidak hadir malam ini dengar ceramah besok harus maraton di pasir, di pantai. Daripada maraton di pantai lebih agak duduk di kursi, maka penuhlah ruangan itu dengan prajurit beliau. Apa yang saya perhatikan? Saya duduk begini, di samping saya duduk beliau, di samping sebelah kiri saya duduklah seorang ulamanya, dalam tanda kutip ulamanya. Ketika sedang duduk dihidangkan makanan, tiba-tiba mulailah tengku yang sebelah kanan saya ini mengeluarkan jurus mabuknya, keluar rokoknya, menghisap rokok, dan angin bertiup dari arah laut ke arah saya dan ke arah Pak Dandim ini. Di mana etika kita ketika asap rokok kita tersebut menuju ke orang yang kita undang untuk ceramah dan kepada seorang pejabat. Jadi terpaksa setiap kali beliau lepaskan nafas, saya harus menahan nafas agar asap rokok itu lewat. Karena saya merasa kurang nyaman, maka saya bertanya kepada Dandim, Bapak merokok? Kadang-kadang saja Ustaz, untuk menyesuaikan suasana. Oh enggak apa-apa, karena beliau masih bisa merokok. Saya yang paling tidak bisa merokok. Maka ini contoh betapa orang yang kita harapkan keteladanan darinya ternyata lupa tentang adab dan tingkah laku ini. Silahkan merokok. Kalau di depan kerumunan silahkan merokok dan hisap asapnya jangan sampai keluar.
Hisab sampai habis asapnya. Tapi kalau sedang duduk di majelis seperti ini, apalagi beliau seorang ustaz, seorang tengku, asapnya mengalir ke orang lain, bukan pahala, asapnya yang mengalir ke orang lain. Maka na'udzubillah. Maka ini contoh betapa orang-orang yang kita harapkan keteladanan, orang-orang yang kita anggap soleh, ternyata menunjukkan perilaku yang buruk, yang menyimpang. Maka saya selalu katakan, saya bukan orang yang taat-taat sekali, yang setiap salat fardu berjamaah akan melaksanakan salat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Tetapi kalau sedang di majelis-majelis pengajian seperti ini, saya tunjukkan ketaatan kelas yang tertinggi. Orang lain sholat 2 rakaat, saya 2 rakaat setengah. Kenapa? Supaya orang tahu, oh taat cik tengku yang lupa aja. Walaupun itu hanya sekedar untuk dipertontonkan saja. Kenapa? Karena orang menganggap, oh pasti ustadz itu orang yang soleh. Karena orang sudah percaya, jangan rusak kepercayaan orang lain oleh tingkah laku kita, dengan tingkah laku kita yang tidak sesuai. Maka ini yang kita sedihkan. Ada orang-orang soleh yang tidak lagi mempraktekkan nilai-nilai kesolehan itu dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kadang-kadang juga terlihat dari saya hal-hal yang di permukaan terlihat buruk sekali. Misalnya selesai pengajian nanti jemaah yang lain tetap di masjid sholat berjamaah, saya malah kabur. Tidak pernah sholat berjamaah di sini. Dan itu saya mohon maaf, bukan tidak sholat berjamaah, cuma tidak di sini. Sholat berjamaahnya di Cet Keeng karena di sana ada pengajian sebentar lagi pada jam 9. Mereka menunggu saya untuk mengimami sholat. Jadi daripada menghabiskan waktu berlama-lama di sini menunda pengajian di sana, saya kabur. Tapi tidak langsung ke Cet Keeng. Saya harus transit dulu untuk cas energi. Minum kopi dulu. Karena orang Aceh kalau tidak minum kopi pungo katanya. Maka bubar dari sini saya ngopi dulu agar bek pungo. Baru sana. Kenapa? Karena hampir tidak ada jeda. Ini contoh saja. Tadi pagi jam 9 saya berangkat dari Sigli karena tadi malam ceramah di Tiba di Mutiara Timur. Sampai ke rumah jam 1:30. Saya ada janji dengan kawan di balai kota jam 2. Baru sampai ketemu jam 2:30. Makan siang pun untung beliau jamu, dapat makan siang. Alhamdulillah gratis dibayar oleh beliau. Jam 3 berlanjut ada pengajian guru-guru di Mandua di Ajun. Selesai pengajian guru-guru sudah berkumandang azan asar. Saya kabur lagi dari Man tersebut. Ada pengajian ibu-ibu di sektor timur baru di Darussalam. Selesai pengajian di Darussalam, kemudian langsung kemari. Duduk sebentar di mobil untuk mengulangi pelajaran yang akan saya sampaikan materinya. Sekarang ini sudah berkumandang azan maghrib. Saya sholat maghrib. Bayangkan dari tadi pagi, kalau bukan dijamu makan siang sampai sekarang saya belum makan nasi. Maka bagaimana saya tidak gila kalau tidak minum kopi sebentar lagi. Maka demi mengantisipasi gila, saya keluar dari masjid ini untuk minum kopi. Baru nanti setelah selesai hilang errornya menuju ke Cet Keeng untuk pengajian. Sebab saya juga khawatir nanti ada yang melihat nyo ustaz itu yang Syah jamaah ino hana pegah na pengajian Cet Keeng. Mun tibi oleh garing kalau mau tahu ustaz dedong oleh garing. Nyo kai pengut kamu, nyo kai pengut kamu. Maka saya perlu jelaskan kronologinya. Saya tetap akan ada di Ulai Garing untuk minum kopi demi menghindari pungo tadi. Baru setelah itu saya menuju ke Cet Keeng untuk pengajian. Karena bila tidak kita jelaskan secara rinci, nanti akan membuka peluang bagi orang lain untuk salah duga. Dan salah duga itu lebih sulit lagi ketika tidak dikonfirmasi. Enggak promosi itu. Ya tak gawat tempuh yang membuat gampung kamu. Dia kepubuat gak berdoanya enggak ada belum. Maka itu juga perlu kita jelaskan agar menghilangkan waham-waham yang tidak baik. Maka diharapkan masyarakat itu akan baik apabila orang-orang yang soleh mempraktekkan nilai-nilai kesolehan ini. Wal akhlaqul hamidatu, dan akhlak-akhlak yang terpuji. Sulit untuk mempraktekkan akhlak terpuji. Lebih sulit lagi ketika kita terlihat baik itu akan terus ditekan. Saya pernah, mungkin sudah pernah saya ceritakan di sini. Suatu hari di hari Ahad ada pengajian di Pungai Blangcut, ibu-ibu, hari Ahad kedua. Berkumandang azan asar. Saya masih di atas jembatan Penayung. Lalu saya menuju ke jalan Taman Siswa untuk sholat asar berjamaah di Masjid Taman di Anjung. Saya mau parkirkan kendaraan untuk sholat. Tiba-tiba ada yang nabrak saya dari belakang dengan sepeda motor. Saya lihat ke belakang, ternyata ada bapak-bapak yang sudah istirahat di bawah mobil. Lalu saya bilang, Pak, saya majukan mobil dulu, saya parkirkan dengan benar. Saya katakan, Pak, kita sholat asar saja dulu karena udah qomat. Jadi langsung saya menuju ke masjid.
beliau rupanya beliau tidak ikut sholat. Beliau ada beberapa lecet-lecet di kaki, sedang urut-urut kakinya. Setelah keluar, karena saya terburu-buru mau ke tempat pengajian, saya ditabrak dari belakang. Lampu sen, lampu samping itu sudah saya nyalakan dari jauh. Saya sudah mengisyarahkan berhenti, tiba-tiba ditabrak dari belakang. Saya katakan ke beliau, Pak, kecelakaan ini pun tidak kita rencanakan. Saya juga paham posisi Bapak. Jadi begini saja, karena saya buru-buru ada pengajian, sudahlah Bapak pulang saja ke rumah, perbaiki sendiri kendaraannya, saya pun perbaiki sendiri mobil saya. Oh, perhilan ku haji menan, nyopeh dah kira ile katanya. Nyangka main kira ile. Maka minta penyakit. Lah bukan menyangka main kira. Saya pun naik emosinya karena kita sedang terburu-buru ke tempat pengajian, tiba-tiba buka kalkulator ile. Nyopeh dah kira ile. Akhirnya naiklah spanding saya sampaikan dengan baik-baik. Oke Pak, kalau kita ajak kita kira dengan benar Pak. Kita undang saja polisi lalu lintas untuk mengukur siapa benar, siapa salah. Dan dia yakin ada barung pungo datanya yang kita lahirnya anjit. Ternyata beliau masih menganut mazhab nenek moyang. Kalau kecelakaan mobil dengan sepeda motor, yang salah pasti mobil. Yan mazhab kanya jaman. Yakin tak yang betul kanya. Jadi begitu saya sampaikan, kita panggil polisi saja untuk ukur siapa benar siapa salah. Kalau saya yang salah, saya akan perbaiki keterangan Anda. Kalau Anda yang salah, perbaiki mobil saya. Saya katakan polisi lalu lintas. Dia fikir cedera lalu polisi. Begitu saya katakan polisi, beliau kemudian katakan, kenapa punya bola? Lempinaci cedera polisi katanya. Maka beliau teleponlah cedera beliau yang polisi. Ya, jadi cara teleponnya pun cara mengintimidasi ini, nanti tolong datang mari, jangan marah-marah. Ya, kena jaga geretuk-geretuk dia dengan polisi. Ya, jadi datanglah polisi tersebut, ternyata beliau kerja di Polda Aceh. Nah, polisi memang dan kerja di Polda Aceh. Maitanya bengah teput Pak Polda Aceh. Ini kena geretuk dia. Menantruk polisinya kalau lagi asam tunti lemah. Dia tibanya ustaz bukan. Helen cik kalau pemaah kanya untuk gejak wo jo jak pegak keroi dan jak pegak keroi. Ana ustaznya menyo masalah damainya kan payah takalan le padu mabeh kedih padu habis kena tak bilang tak bagi dua. Lah begah Pak, nyo kan masalah damainya masalah maaf. Damainya hana musuh salah. Nyo cik kamu salah lun pemaaf bagi Jawa begah. Mantang cik kira-kira apa. Dia ke telefon ubina cidaranya gejak ibu-ibu kenang. Ibu-ibu pakai ngamoh dia. Kakak lun tedang lagi rumpaan nanti dah. Jadi inilah risiko di dunia kita sekarang. Menunjukkan kebaikan kita ditekan. Menunjukkan kebaikan kita ditekan. Kita beranggapan orang-orang yang memperlihatkan kebaikan seolah-olah dia orang lemah. Makanya sekarang kalau kecelakaan, kenapa ya pegak-pegak oleh kamu cedena ayo ya. Yang cikam nah hukum lainnya. Kenapa? Kita ingin tunjukkan kebaikan bahwa kita beradab, bahwa kita berakhlak. Enggak apa-apa Pak, saya maafkan. Kan benar, itu gan dia. Ya, maka yang paling rumit orang seperti saya kena tak nak dak jemaah pengajian. Yang bantena maga wacik tengkunya Allah pungo je nya. Maka sungguh sulit menjadi orang baik di zaman sekarang. Ya, itu contoh sederhana. Jadi kalau buat kakak motolen payah pegak garau, iganya gadoh geplung. Ya, begitu datang polisi bagian laka lantas, beliau langsung kabur. Mungkin sudah konsultasi dengan keponakannya yang polisi ini, tidak akan menang bukan. Ya ke cak kunci balap ju. Dan bukan Pak bene plung le tau ku le bukan. Tapi orangnya hana mahu le ya. Padahal beliau imam masjid juga. Nyandum imam masjid menakai. Mata bayang tu orang lain lah. Maka walaupun demikian, itu tantangan bagi kita untuk tetap menunjukkan standar kita, kelas kita. Sekilas kita tunjukkan bahwa kita bersedia untuk menjadi orang baik. Tapi bila sudah ditekan, maka kita harus lakukan perlawanan. Kenapa? Karena itu prinsip dasar dalam agama. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Dan bila kalian disiksa, balaslah dengan siksaan yang sama yang kalian terima. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Tapi kalau kalian mau bersabar, sungguh itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Tapi kita coba untuk bersabar, ternyata ditekan. Maka kalau sudah ditekan, itu harus ditunjukkan mana yang benar, mana yang salah, agar dia paham di mana posisinya. Maka harus ada orang-orang yang soleh yang menunjukkan nilai-nilai kemuliaan, akhlak-akhlak yang terpuji, sa'ina ila iqamatil adli fi alamil waqi', sambil berusaha untuk menegakkan keadilan di alam yang nyata. Menegakkan keadilan di alam yang nyata. Ini juga prinsip yang berat, karena kebanyakan orang ingin agar kemenangan, bukan kebenaran, agar kemenangan itu berpihak kepadanya, bukan kebenaran. Ini yang paling rumit. Maka ada seorang kerabat saya yang sedang bermasalah dengan hukum, sekarang sedang dalam proses sidang. Kebetulan bermasalah dengan sesama sepupu, ribut, diperkarakan karena tujuannya memang ingin memenjarakan saudara sepupunya ini.
sepupunya yang ingin dipenjarakan ini ada hubungan kerabat dengan saya. Jadi saya biarkan prosesnya berjalan sesama sepupu. Tapi ketika sudah mulai ada penyelewengan, mulai dicari-cari salahnya, sampai sudah ditahan di rumah tahanan di Janto, masih diperiksa, dicari-cari kesalahan yang lain, saya pun tidak tahan, maka saya pakailah jurus pamungkasnya. Karena melihat, nauzubillah, mungkin buruk dugaan saya, suudzon saya, ada kawan-kawan yang katakan bahwa itu sudah mulai ada permainan-permainan di belakang dengan petugas-petugasnya. Maka saya langsung datang ke kepala petugasnya. Saya temui Bapak Kapoldanya. Saya katakan, Pak, saya bukan ingin agar Bapak memihak kepada saya, tapi saya hanya ingin agar prosedur dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sepatutnya. Karena persoalannya kecil sekali, hanya antara sepupu dengan sepupu, yang seharusnya itu selesai dalam hubungan keluarga besar, atau minimal bisa diselesaikan untuk di tingkat kampung. Tapi ternyata berakhir sampai ke kepolisian. Maka saya sampaikan ke beliau, saya tidak ingin Bapak memihak saya, melanggar aturan. Saya hanya ingin Bapak memastikan bahwa ini terlaksana sesuai dengan aturan yang sepatutnya. Jangan dicari-cari masalah. Jadi begitu selesai saya laporkan, besoknya langsung saya dapat informasi, ternyata kasus saudara sepupu saya itu sudah dipisahkan dari kasus-kasus yang lain, diproses secepatnya, dan ternyata kepala kepolisian sektor setempat langsung diganti dengan kapolsek yang lain. Kita tidak ingin mendolimi orang lain, tapi bila sudah terlalu didolimi, maka kadang-kadang harus pakai jurus pamungkas juga. Saya malas main lapor-lapor, tapi ketika sudah harus dituntut, maka kita juga harus ikut melapor. Alhamdulillah sekarang sedang dalam proses. Kita tidak boleh mengintervensi hukum agar kemudian kebenaran itu diseret-seret. Kita hanya ingin agar hukum tersebut ditegakkan dengan benar. Jadi kita jalankan apa adanya. Beberapa waktu yang lalu di pesantren saya ada anak murid yang bermasalah, kemudian dipukul oleh ustadznya. Ternyata pukulannya itu berbekas pada badannya. Lapor ke abangnya. Abangnya lapor lagi ke abangnya. Ternyata abangnya itu seorang tentara. Dia kemudian datang ke pesantren saya dengan seragam tenteranya. Bikin juga tentara kayo tuh. Beliau duduk. Saya sengaja letakkan di meja sudut itu ada dua plakat. Satu plakat dari Maijen Agus Kriswanto, satu plakat dari Irjen Herman Effendi. Ada dua plakat, bintang mendua, tenang kan? Jadi tidak saya perlihatkan, hanya taruh saja di sudutnya. Jadi dia mengandalkan bahwa dia seorang provos di Kodim Aceh Besar. Dia katakan tentang kasus adiknya. Ketika beliau menuntut ada aturan hukum ditegakkan, saya jalankan, insya Allah tuntutannya akan kita proses, saya katakan. Tapi ketika bahasanya sudah mulai menekan, maka kita harus keluarkan jurus pamungkas. Bang, bek beratan apakah banci keriling le ikut bah. Hanya belah wiran cikalan le apakah. Nya menyedum-dum pangkat dran yang tengok je lempecat bah. Baru suut kan. Tri ni, oh laki maaf Ustaz, laki maaf Ustaz bah. Fikir ternyata duk cakap nak mutu dengan tentera. Nyandum tengkat. Maka jangan terlalu menyombong-nyombongkan pangkat dan jabatan. Karena belum tentu tukang becak yang tidak kita kenal itu tidak punya pangkat dan jabatan. Jangan-jangan orang tuanya, kerabatnya, pamannya itu juga punya pangkat dan jabatan. Maka kalau selalu dalam hidup mengadu-ngadu jabatan dan pangkat, tidak akan pernah selesai masalah. Maka saya tekan, kalau anda terlalu mengedepankan pangkat, cikirling lah wiran, pernah kena. Barulah terlihat bintang 2 ini. Makanya sekarang terpaksalah di kantor pesantren itu saya letakkan foto saya dengan para pejabat-pejabat militer, foto dengan Pangdam, foto dengan Panglima TNI. Yang baik ejak tentera nanti dikejut-kejut. Ini fikir tanya nak turi ngawaknya. Maka perlecit duduk dengan pejabat-pejabat raya nya tak foto-foto saya kau kan. Nya medum dengan tentera mentang dengan jenderal menantam rumpok dumnan yo jenderal lain. Bayangkan kalau kita dekat dengan Allah Taala. Hai plung jen. Nyandum jen-jen yang pakai seragam tu iplung dia gelantong pimpinan ni je. Betul jen-jen yang kebit-bit. Begitu kita dekat dengan Allah Taala, pasti iblis itu akan lari dengan sendirinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tapi kita tidak boleh andalkan itu untuk merusak sistem. Kalau memang ada pelanggaran lalu lintas, kita ditegur dan kita memang berhak dan layak ditilangnya, ditilang, apa boleh buat. Enggak boleh menyombongkan diri. Oh karena saya kenal dengan pimpinan fulan, kamu enggak boleh tilang saya. Nauzubillah, itu orang yang sombong. Tidak boleh kemudian menjadikan itu sebagai alasan bagi kita menyombongkan diri. Maka ini tantangan betapa untuk melaksanakan aturan hukum kita selalu tergoda untuk memanfaatkan pangkat dan jabatan, harta dan kekayaan dan seterusnya. Tapi yakinlah bahwa alam itu akan berjalan dengan hukumnya sendiri, dengan keadilan. Maka diajarkan dalam ilmu fisika,
Kenapa ada kendaraan yang bisa terus melaju tanpa harus dipandu dengan memegang setir ataupun dengan memegang stangnya? Ternyata ada hukum alam yang diperlihatkan dalam tontonan di televisi. Ketika ada orang yang sedang balap-balap, tiba-tiba terjatuh, orangnya jatuh, kendaraannya tetap lari lurus. Kenapa? Ada hukum alam yang terus bergerak, bahwa selama ada kecepatan tertentu, dia akan tetap berjalan lurus. Kalau dia sudah mulai miring, dia akan jatuh. Apapun yang berjalan tetap lurus, dia akan tetap dalam posisinya sampai dia mentok dengan sebuah rintangan di depan. Maka baru perlu pemandu. Sehingga dibuatlah di pesawat itu ada autopilot. Tugas pilot hanya untuk menerbangkan dan menurunkan. Kalau sudah ada di atas, pilot sudah bisa tidur-tidur. Tinggal diawasi oleh radarnya. Ini ada cuaca buruk di depan. Baru dikembalikan pilot otomatisnya kepada pilot yang manual. Hukum itu juga akan berjalan demikian adanya. Bila tidak terlalu diintervensi, maka kehidupan itu aman-aman saja. Orang yang mencari nafkah aman saja, orang yang bekerja aman saja, orang yang di rumah aman saja. Kapan kehidupan jadi tidak baik? Bila terlalu banyak diintervensi. Maka negara kita ini terlalu banyak intervensi. Dulu ibu-ibu di rumah masak pakai, yang di kampung barangkali pakai kayu bakar, yang di pinggir kota pakai kompor minyak, yang di tengah kota pakai kompor gas. Selesai, nggak ada masalah. Tiba-tiba diintervensi oleh pemerintah, nggak boleh pakai kayu bakar. Padahal tidak pernah ibu-ibu yang memasak pakai kayu bakar sampai merambah hutan, apalagi penebangan liar. Yang menebang liar itu selalu orang-orang yang masak pakai gas. Dilarang ibu-ibu masak pakai kayu bakar. Semua harus beli minyak tanah. Ternyata pemerintah tidak sanggup sediakan minyak tanah. Ketika krisis minyak tanah, dialihkan pakai gas. Setelah beli kompor gas, ternyata gasnya tidak sanggup disediakan. Sekarang diganti lagi, tidak boleh pakai gas. Kedepannya akan diganti masak pakai listrik. Bayangkan kalau ibu-ibu di Aceh masak pakai listrik dengan listrik yang disediakan dipasok oleh PLN Aceh. Saya yakin akan banyak pasangan suami istri yang bercerai. Kenapa? Setiap kali suami pulang ke rumah, nasinya belum matang. Kenapa? Listrik padam. Maka kompaki tiaat menceri lah kaum rumah gara-gara masak pakai kompor. Kompor listrik. Jadi inilah contoh ketika kehidupan itu terlalu diintervensi, dia akan merusak. Maka biarlah proses itu berjalan apa adanya. Wa islahul fasid wa taqwimul mi'waj. Membenarkan, memperbaiki yang rusak dan meluruskan yang bengkok. Orang-orang yang saleh memperbaiki yang rusak dan meluruskan perkara-perkara yang bengkok. Wa haula'i humul ladzina hamalul amanata allati abatis samawati wal ardu hamlaha wa ashfaqat min dzalika. Dan mereka itulah orang-orang saleh yang seperti inilah yang bersedia untuk menanggung amanah yang bahkan langit dan bumi pun menolak untuk menanggungnya. وَلَقَدْ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Sungguh kami sudah tawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَاهَا. Mereka menolak untuk menanggung amanah tersebut. Wa ashfaqna minha, dan mereka bersedih ketika tawaran amanah itu diberikan, mereka tidak mampu. Mereka menolak dan bersedih. Wa hamalahal insanu, tiba-tiba amanah itu ditanggung oleh manusia. Kenapa? Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu sangat aniaya dan sangat bodoh. Gunung lebih pandai dari kita menolak amanah. Langit lebih pandai dari kita menolak amanah. Bumi lebih pandai dari kita menolak amanah. Tiba-tiba amanah itu ditanggung oleh manusia, maka rusak. Jadi kita lihat contoh lain tentang intervensi. Di Riau beberapa waktu yang lalu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang parah sekali, sampai menyebabkan banyak warga yang meninggal dunia karena tersedak oleh nafas, oleh udara yang kotor. Tapi ketika kita nonton di televisi National Geographic Discovery Channel ataupun di Animal Planet, ternyata di tengah-tengah hutan Afrika yang lebat itu pun sering kebakaran hutan. Kebakaran yang tidak diintervensi. Tidak ada manusia yang membakar dan tidak ada manusia yang memadamkan. Apa yang terjadi? Tidak ada ekosistem yang rusak di Afrika, padahal hutannya juga terbakar. Tapi ketika di Indonesia hutannya terbakar, tiba-tiba ekosistem rusak.
Kenapa? Karena intervensi manusia yang membakar dan manusia yang memadamkan. Karena tetap tabiat tanah setelah terbakar, maka tanahnya akan sangat subur untuk ditumbuhi kembali. Afrika selalu siklusnya setiap tahun itu ada kebakaran hutan. Ratusan bahkan ribuan hektar luasnya lahan terbakar. Tidak ada masalah. Tapi tidak diliput oleh TV. Cuma di Amerika ketika sedikit kebakaran langsung semua televisi heboh. Kenapa? Karena manusia intervensi terhadap hukum-hukum alam. Nah, mereka sudah berjalan dengan hukumnya sejak dari ribuan tahun, jutaan tahun yang lalu. Maka intervensi yang berlebih-lebihan itu merusak. Demikian pula dalam kehidupan. Kita di rumah tangga, ada suami, ada istri, ada anak. Suami barangkali oleh tuntutan keadaan harus bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah. Bila terlalu diintervensi oleh istri, rusak nafkahnya. Ini bukan ahli perumah heran bang, nyopoh 8 baru jual tebit, nyopoh 6 seput, 3 lain mata orang bukan uang bukan. Belum tentu semua suami dalam posisi siap untuk pulang pada jam 6 sore. Siapa tahu oleh satu dan lain keadaan dia harus menunggu sampai jam 6 untuk bertemu dengan koleganya, bertemu dengan orang yang mau bayar hutang, bertemu dengan orang yang punya janji untuk besok. Tiba-tiba terlambat pulang. Sekalinya terlambat pulang disambut di rumah dengan pandangan curiga. Ya, nyampe kan jak orang awai. Ya, nyan herai. Ya, apa KCLBK alam. Kalau ini yang terjadi, suami menjadi tidak nyaman beraktivitas di luar rumah. Kenapa? Ada intervensi. Biarkan saja dengan aktivitasnya. Baru patut untuk dicurigai kalau memang sudah aneh-aneh dan dapat laporan. Istri di rumah memasak. Biarkan dengan semua keterampilannya. Nah, paling-paling ditanya oleh istri ke suami, bangnya pada tegurnya, kuah lemak apa kuah santan? Nah, maka nak payah jawab. Kuah lemak apa kuah santan? Nyancip banduanya. Nah, cuma kadang-kadang istri bertanya bukan karena tidak tahu, hanya ingin sedikit mendapatkan motivasi. Nah, tinggal oleh suami berikan kebebasan. Hom pokok aja hilang atai kata peh nganjaro gata ada arang menghadap. Ya, maka insyaallah semua masakan istri akan enak. Tiba-tiba kita berikan pilihan. Nyan tanghi uronya mangat kuah macam keung. Mau mang tu rumah. Itulah tajak menyong buah. Yang kat siap santan jepat kali teramah tiba-tiba kuah macam keung lagi. Ho dah santannya. Maka pertanyaan itu kadang-kadang tidak perlukan jawaban. Mereka hanya ingin menunjukkan bahwa saya sedang persiapkan makanan yang enak untukmu. Nyampe tu awal rumah pejo bocah urang. Nyan tantangan. Ya. Hanya perlu untuk memberitahukan bahwa di rumah sudah disediakan makanan, jangan makan lagi di luar. Waktu mau berangkat acara kenduri, istri biasa tetap di depan meja rias itu 1,5 jam. Nah, makanya saya jarang mengajak istri untuk acara-acara kenduri. Habis hotel kena mentangnya. Kahek getes-tes bajai kalau pilih ketuk tu. Menan tetamu ngetanyong lah, toh bajai yang lagak bang. Nyantoh bajai lagak. Kalau getuk bajai merah tak pegah bajai hitam mentangnya ilap hati UBE. Sudah capek diseleksi, tiba-tiba ada pilihan yang lain. Maka puji saja. Memang mbak kata dempu bajai lagak. Ada anak bajai pilih lagak je. Maka selesai masalah. Jangan terlalu mengintervensi. Kenapa? Karena dunia itu akan berjalan dengan baik. Hanya perlu dipuji saja. InsyaAllah selesai. Wa ashfaqna minha. Maka manusia itu sangat bodoh. Hanya orang-orang yang mempraktekkan nilai-nilai kesalehan itulah yang sukses untuk mengemban amanah tadi. Wal amanatu ma'tamanallahu alaihi al-ibada minal imani wat takalif. Lalu apa amanah yang dimaksudkan dalam ayat tadi? Itulah amanah dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada hambanya berupa keimanan dan tanggung jawab syariat. Wa min dzalika ada umalil ibad min malin wa huquqin. Termasuk di antara amanah itu adalah menunaikan tanggung jawab yang menjadi hak hamba Allah yang lain berupa harta dan hak-haknya. Walladzina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang di dalam hartanya terdapat hak. Hak siapa? As-sa'il, orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang tidak meminta-minta. Ada orang miskin karena tidak tahan lagi terpaksa meminta. Ada orang yang miskin karena tidak mempunyai harga diri, walaupun tidak terlalu mendesak sudah meminta. Ada orang yang sudah sangat sekarat dan melarat, karena punya harga diri dia tidak akan meminta. Yang diingatkan oleh Allah, di dalam harta kita terdapat hak untuk mereka. As-sa'il wal mahrum, baik yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Maka saya yakin di dalam dunia kita banyak orang yang dermawan, tetapi kadang-kadang tidak terarah.
Beberapa bulan yang lalu saya hadir peringatan Maulid, ceramah Maulid di sebuah kantor pemerintah. Di sampingnya ada sebuah masjid. Imamnya datang terlambat. Setelah saya turun dari mimbar ceramah, beliau katakan, "Ustaz, sebenarnya saya mau datang cepat tadi. Tapi karena kebetulan ada seorang orang kaya datang ke masjid bertemu dengan saya, ingin bersedekah." Langsung beliau cerita, sedekahnya itu hanya karpet untuk digelar di dalam masjid seluas bangunan masjid. Karpet itu nggak mahal, 1 meternya hanya sekitar 1 juta rupiah. Dan masjid itu nggak luas, hanya 360 meter bidangnya. Maka karena beliau datang, beliau sampaikan ke saya, akhirnya langsung kami datang ke toko Tunku Abdul Samad di Betoh. Kami datang ke sana, beli nggak luas, hanya 360 meter dikali dengan 1 juta, 360 juta. Masjid itu kualitasnya sudah baik, ubinnya sudah pakai granit. Bagus ketika ada orang kaya bersedekah 360 juta untuk masjid. Tapi masalahnya, ada masjid-masjid yang di kampung yang bahkan dinding dan lantainya belum siap. Orang kaya ini ingin bersedekah yang bermanfaat untuk masjid. Yang beliau lihat hanya masjid-masjid yang sudah siap. Tidak ada yang mengajak beliau untuk berkunjung ke masjid yang belum siap. Makanya yang punya akses kepada orang-orang kaya, sekali-kali diajak ke kampung-kampung. Yang pelemah masjid cekeng, pelemah masjid, bapak yang buruk-buruk masjidnya. Di situ dia ajak jalan, singgah sekali-kali. Makanya kalau datang pejabat berkunjung, jangan dibawa ke masjid yang sudah selesai. Ajak ke masjid yang belum selesai, supaya beliau tahu bahwa ada masjid yang belum selesai. Maka kalau kita bertanya, kenapa Masjid Raya Baitur Rahman dianggarkan 1,3 triliun untuk memperbaiki masjid yang sudah selesai? Karena gubernur itu belum pernah diajak ke masjid yang belum selesai. Kalau beliau tahu sepanjang jalur lintas timur, lintas barat Sumatera itu masih banyak masjid-masjid di Aceh yang tidak layak huni, sungguh anggaran 1,3 triliun akan dibagi satu masjid 1 miliar. Ada 1.300 masjid, masing-masing dapat 1 miliar. Ekonomi berputar di masyarakat. Makanya orang-orang kaya, kawan-kawan kita yang ingin berinfak, jangan kita perturutkan nafsu pribadi, yang penting semuanya masuk ke masjid saya. Tunjukkan tempat-tempat lain yang lebih bermanfaat. Ada orang-orang yang dalam hartanya terdapat hak untuk orang lain. Ma naqasat malun min sadaqatin, kata Rasulullah. Tidak pernah harta itu berkurang disebabkan karena kita bersedekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beritakan tentang di akhir zaman amanah itu akan diangkat oleh Allah taala. Wa hadzal raf'u tadrijiyun, tapi ketika amanah itu diangkat tidak serta-merta, bertahap, sedikit demi sedikit. Maka di zaman ketika Huzaifah ibnul Yaman hidup, la hadha syai'an minhu, beliau sudah memperhatikan bahagian dari amanah yang terangkat itu. Walakinnahu fi zamanina hadza katsir. Kalau di zaman Huzaifah ibnul Yamani saja itu generasi sahabat sudah terlihat amanah yang terangkat, betapa di zaman kita sekarang lebih parah lagi. Maka beliau katakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaini raaitu ahadahuma wa ana antadirul akhara. Rasulullah memberitakan kepada kami 2 perkara yang saya sudah melihat salah satu dari keduanya dan sedang menanti yang lainnya. Haddatsana annal amanata nuzilat fi juzri qulubir rijali, bahwasanya amanah itu diturunkan di dinding hati-hati manusia. Summa nazalal Qur'anu, summa nuzilal Qur'anu. Setelah diturunkan amanah di dinding hati manusia, lalu Allah turunkan Al-Qur'an. Fa'alimu minal Qur'an, maka mereka belajar dari Al-Qur'an. Wa'alimu minas sunnah, dan mereka belajar dari sunnah. Summa haddatsana an raf'il amanah. Setelah Rasulullah ceritakan dari mana sumber amanah, baru beliau katakan bahwa amanah itu setelah turun akan diangkat kembali. Qala, maka beliau katakan tentang proses terangkatnya amanah. Yanamur rajulun naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Ada seorang manusia tidur yang lelap, maka dicabutlah amanah dari hatinya. Fayadhillu asruha mislul waqti, maka yang tersisa amanah di dalam hatinya hanya ibarat stempel saja. Mislul waqti, seperti stempel saja. Kita tekan, bendanya dicabut, bekasnya yang tersisa. Yang tersisa di hati manusia yang banyak tidur hanya stempel dari sikap amanah. Summa yanamun naumata, lalu ia tidur lagi sampai lelap. Fatuqbadul amanatu min qalbihi, dicabut lagi amanah dari hatinya.
fayadhillu asruha mislul majli dahrajathu 'ala rijlika. Maka tinggallah amanah itu ibarat bengkak di atas kaki karena ditimpa oleh batu. Fanafata, lalu bertambah bengkak, fatarahu muntabiran, maka terlihatlah mulai membesar. Walaysa fihi syai'un, padahal di dalam bengkak itu tidak ada apa-apanya. Hanya bentuknya yang terlihat besar, padahal tidak ada isinya. Summa akhadha hisiyan fadahrajahu 'ala rijhi. Rasulullah berikan contoh, beliau ambil sebuah kerikil, beliau jatuhkan ke atas kakinya. Seperti kerikil ini menimpa kaki saya, jatuh kemudian timbul bengkaknya. Orang yang terlalu banyak tidur akan tinggal sikap amanah hanya dalam bentuk yang besar tapi kosong tanpa isi. Fayusbihun nasu yatabaya'una, maka tibalah waktu ketika manusia saling berbaiat. La yakadu ahadun yu'addil amanata, padahal orang yang dibaiat itu belum tentu menunaikan amanahnya. Hatta yuqala, saking sedikitnya yang menunaikan amanah sampai ada ungkapan, inna fi bani fulan rajulan aminan, sungguh di kampung fulan ada seorang pria yang sangat amanah. Dulu sulit mencari orang yang bohong, sehingga ketika ada satu orang pembohong dikatakan cekeung narung sulit gitu. Sekarang tiba zamannya sulit untuk mencari orang yang amanah, sehingga begitu tinggal satu orang amanah akan populer di kampung, di cekeung na tira urang amanah dacat. Itu yang terjadi sekarang. Dulu sangat sulit untuk kita melihat ada pejabat yang korup. Begitu ada satu orang korupsi, bapak pulan korupsi. Megah datang korupsinya. Lam tumpuk urang-urang yang hana korup, ganyan tira korup. Tapi sekarang ketika semuanya korupsi, untuk mendapatkan pejabat yang jujur itu jarang sekali. Maka dipuji. Hebat tak podang, ganyan jujur tak buat. Padahal dulu jujur tidak perlu dipuji. Yang perlu disebut adalah orang-orang yang korup. Sekarang korup tidak perlu disebut. Yang perlu disebutlah orang jujur. Saking langkanya. Makanya nanggara orang yang laga-laga, nyan yang getah-getah orang bro. Oh mana apa pulan bro dah. Bahkan negap laga apa mandung. Tapi di nanggara yang bro, nak tira orang laga, puja-puja. Oh mana apanya laga dah. Makanya di Mesir ketika semua orang laki-laki tampan semuanya, yang jadi bintang film bukan pria tampan, tapi pria yang paling jelek. Waktu saya kuliah di Mesir itu ada seorang artis sangat populer, namanya Adil Imam. Boleh diketik di YouTube nanti, coba ketik Adil Imam, akan terlihat wajahnya. Untuk ukuran Mesir itu wajah pria yang paling buruk. Kemudian yang belakangan hadir Ahmad Huwaidi. Orang Mesir yang raya panjang, tiba-tiba artis yang paling populer Kete, ubud, ukuran timetai tengah. Di tengah-tengah orang yang tinggi badannya 180 ke atas. Kenapa? Di tengah-tengah masyarakat yang tampan raya panjang, yang populer itu yang panek-panek. Di tengah masyarakat yang panek-panek, yang jelek-jelek, yang tampan dan yang raya panjang itu yang populer. Maka di tengah-tengah orang yang jujur dan amanah, yang populer itu adalah orang yang dusta, orang yang khianat. Maka dulu terkenal orang yang khianat. Tapi ketika semua orang sudah khianat, yang dicari-cari adalah orang amanah. Maka diperkenalkan si fulan amanah, si fulan amanah. Ini prinsip dasar, menunjukkan betapa amanah itu sudah langka di zaman kita. Nauzubillah. Jadi ketika didapati pria ini, hatta yuqala lirrajul, sehingga dikatakan kepada pria tersebut, ma ajladahu, ma adrafahu, ma aqalahu. Betapa tabahnya ia, betapa sabarnya ia, dan betapa warasnya ia. Wa ma fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Padahal di dalam hati pria yang disebut amanah tersebut tidak ada keimanan sama sekali, walaupun hanya sebesar biji zarrah. Nauzubillah. Bahkan orang yang kita anggap amanah pun sebenarnya orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Kemudian Hudzaifah lanjutkan, walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu la in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuhu wa la in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddanna alayya sa'ihi. Wa ammal yawma fama kuntu li ubayya minkum illa fulanan wa fulanan. Dulunya kata Hudzaifah bin Yaman, saya tidak peduli siapa yang harus saya baiat menjadi pemimpin. Orang muslim saya pilih jadi pemimpin karena bila dia muslim sungguh agamanya akan menghalangi dia berbuat maksiat. Wala in kana nasraniyan aw yahudiyan. Andai kata calon pemimpin, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, calon kecil, calon anggota DPR itu Yahudi atau Nasrani, saya tetap akan pilih dia. Kenapa? Karena rahibnya, pendetanya akan melarang dia berbuat maksiat. Kalau dia muslim, agamanya akan melarang dia maksiat. Kalau dia non-muslim, pendetanya akan melarang dia berbuat maksiat. Wa ammal yauma, adapun sekarang,
Fama kuntu li ubayya minkum illa fulanan wa fulanan. Saya tidak berani baiat sembarangan orang jadi pemimpin. Jangankan non-muslim, yang muslim pun saya pilih-pilih untuk saya baiat jadi pemimpin. Maka kalau ada orang bertanya, kenapa di masa lalu umat Islam, pemimpin-pemimpin masa lalu melantik orang non-muslim untuk menjadi menterinya? Tiba-tiba kita sekarang di Indonesia heboh. Kenapa ada non-muslim jadi gubernur pulan? Kenapa ada orang non-muslim jadi menteri pulan? Jangankan orang non-muslim, orang Islam pun kita gugat sekarang. Kenapa? Tidak adanya sikap amanah. Amanah yang dipuji-puji hanya tertulis di sudut-sudut berita. Maka katanya gubernur tersebut sangat baik, tidak pernah korup. Begitu turun dari jabatan terungkap korupsinya luar biasa. Kenapa? Kita hanya melihat yang bengkaknya saya. Amanah tak, rupanya tong kosong nyaring bunyinya. Maka nauzubillah, di zaman sekarang jangankan non-muslim, orang muslim pun harus kita pilih-pilih untuk menjadi pemimpin. Tapi kata Hudzaifah ibnul Yaman, dulunya saya tidak peduli siapapun asal dia mencalonkan diri jadi pejabat, saya akan baiat dia. Kenapa? Karena saya yakin kalau dia Islam, imannya akan mencegah dia berbuat maksiat. Kalau dia non-muslim, maka pendeta dan pembimbingnya akan mencegah ia berbuat maksiat. Tapi sekarang jangankan non-muslim, yang Islam pun saya curigai, kata beliau. Maka saya hanya akan baiat kalau si fulan terpilih. Saya akan baiat kalau si fulan terpilih. Yang lain saya tidak akan baiat. Maka na'udzubillah, betapa zaman kita sekarang sudah lebih parah daripada masa Hudzaifah ibnul Yaman. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, di tangan kita ada hak suara untuk menentukan kebijakan pemimpin di masa yang akan datang. Jangankan kita yang waras, bahkan orang gila pun sekarang sudah punya hak suara. Nah, kenapa? Karena orang-orang waras sekarang sudah mulai berpikir tidak akan pilih orang gila jadi pemimpin. Maka terpaksalah orang gila memberikan hak suara pada orang gila agar sesama gila saling memilih. Maka mudah-mudahan kita perbanyak orang-orang yang waras agar tetap waras ketika memberikan hak-hak suara, karena itu juga amanah di hadapan Allah. Salah pilih, Anda akan bertanggung jawab atas pilihan yang salah tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena sudah tiba jadwal minum kopi, kita padakan dulu uraian sampai di sini. Sudah berkumandang azan dan qamat. Amin rabbal alamin. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo